Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memang benar engkau adalah Nabi Allah, maka tunjukkan kepada kami tanda-tanda kenabian. Keluarkan dari batu besar itu seekor onta betina yang sedang hamil. Adik-adik yang salih dan salihah, dari sepenggal kisah itu, kira-kira apa yang akan kakak kisahkan? Iya betul, mereka adalah kaum Samud. Kaum yang mana Allah anugerahkan mereka kepandaian membuat gunung-gunung batu itu menjadi sebuah bangunan yang indah dan megah. Mereka hidup dalam kemakmuran, mereka hidup dalam ketentraman. Namun sayang, mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Mereka lebih memilih berhala-berhala yang mereka sembah. Allah pun kemudian memerintahkan Nabi Soleh dari golongan mereka untuk mendakwahkan agama Allah, untuk mengesahkan Allah. Namun sayang, mereka lebih memilih berhala daripada Allah. Nabi Soleh pun berseru kepada mereka, wahai kaum Samud, sembahlah Allah. Adik-adik yang solih dan solihah, kira-kira apa jawaban mereka? Allah. Siapa itu? Siapa Allah? Iya, siapa Allah? Iya, siapa Allah? Siapa Allah? Nabi Soleh pun kemudian berkata, Allah adalah Tuhan yang menciptakan semua yang ada di bumi. Allah yang menciptakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kami akan tetap memilih agama nenek moyang kami, wahai Soleh. Sungguh kami telah kecewa kepadamu. Mereka tidak ada yang mau menyembah kepada Allah. Semakin hari kebencian mereka kepada Nabi Soleh semakin besar. Mereka membuat rencana untuk mempermalukan Nabi Soleh di hadapan orang banyak. Bagaimana kalau kita buat Soleh malu di depan orang banyak? Aku setuju. Kira-kira kita akan melakukan apa untuk mempermalukan si Soleh? Bagaimana kalau kita tantang ia untuk menunjukkan apa yang kita mau? Aku setuju. Mereka pun kemudian mendatangi Nabi Soleh dan menantang Nabi Soleh. Wahai Soleh, jika memang kamu adalah seorang Nabi Allah, maka tunjukkan kepada kami tanda-tanda kenabianmu itu. Keluarkan dari batu besar ini seekor onta betina yang sudah hamil. Bagaimana, Soleh? Apakah kamu mau menerima tantanganku ini? Tentu saja Nabi Soleh tidak takut, karena Nabi Soleh ada Allah yang akan menolongnya. Nabi Soleh pun kemudian memberikan satu persyaratan. Baiklah, namun ada satu syarat. Apa itu, Soleh? Jika keluar dari batu besar ini seekor onta, maka aku minta untuk tidak kau sakiti unta tersebut, apalagi sampai kau bunuh. Baiklah, akan aku terima tantangan. Nabi Soleh pun kemudian sholat 2 rakaat dan memohon kepada Allah agar doanya dikabulkan. Masya Allah, Allah kemudian menunjukkan kuasanya. Dikeluarkan dari batu besar itu seekor onta betina. Dan keluarlah dari batu itu onta tersebut
sesuai permintaan mereka kaum Samud. Sebagian dari mereka yang menyaksikan hal itu beriman kepada Allah. Namun sebagian dari mereka masih banyak yang mengingkarinya. Hari demi hari onta tersebut hidup di antara kaum Samud. Mereka diberikan jatah 1 hari, jatah untuk onta tersebut minum dan makan sepuasnya. 1 hari kemudian air itu untuk kaum Samud. Dan kaum Samud boleh memerah susu dari onta tersebut untuk ia minum. Masya Allah. Gantian hari itu ternyata membuat kaum Samud menjadi sebuah alasan untuk membenci Nabi Soleh. Suatu malam, pemuka kaum Samud berkumpul. Mereka akan membuat rencana licik, yaitu membunuh onta Nabi Soleh. Mereka membuat sayembara. Barang siapa yang berhasil membunuh onta tersebut, maka akan diberi hadiah seorang wanita untuk dijadikan istri. Akhirnya mereka kemudian bersiap-siap untuk membunuh onta Nabi Soleh. Ia menyiapkan panah. Onta tersebut terbunuh, teman-teman yang solih dan solihah. Onta tersebut mati. Nabi Soleh yang mendengar berita itu tentu saja Nabi Soleh sedih sekali karena onta Allah telah terbunuh. Mereka kemudian diingatkan oleh Nabi Soleh, wahai kaum Samud, sesungguhnya engkau akan mendapatkan azab dari Allah. Tunggulah 3 hari. Mereka pun tidak takut, malah semakin menantang. Akan kami tunggu hukuman yang dijanjikan oleh Tuhanmu itu, hai Saleh. Hari pertama, setelah mereka bangun dari tidurnya, wajah mereka berubah menjadi kuning, teman-teman. Semua kaum Samud wajahnya kuning. Wajahmu kuning. Iya, wajahmu juga kuning. Teman-teman yang solih dan solihah, hari kedua wajah mereka kemudian menjadi merah sekali. Wajahmu terlihat sangat merah. Iya, kamu juga wajahnya terlihat merah. Tapi mereka tidak takut sama sekali. Mereka malah menanti-nanti hukuman yang Allah janjikan. Hari ketiga, wajah mereka semakin menghitam. Semuanya wajahnya menghitam. Dan teman-teman yang solih dan solihah, hari keempat, sebelum matahari terbit, terdengar suara yang sangat kencang. Terdengar suara yang memekikkan telinga. Sampai saking sakitnya mereka satu persatu mati di rumah masing-masing. Sampai mayatnya pun mengering. Setelah itu datanglah gempa yang sangat dahsyat sehingga semua rumah mereka, bangunan-bangunan besar mereka rata dengan tanah. Masya Allah. Ternyata janji Allah begitu nyata. Hanya satu dari antara mereka yang hidup. Ia kemudian pergi ke kota lain untuk menceritakan peristiwa dahsyat tersebut. Dan tak lama kemudian perempuan itu pun mati. Masya Allah. Kisah Nabi Soleh sungguh nyata. Mereka benar-benar telah mengingkari janjinya. Seperti dalam surah Asy-Syams dikatakan, difirmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum
fasawwaha. Mereka telah membunuh onta Nabi Soleh. Padahal itu sudah menjadi perjanjian jangan sampai terbunuh ontanya Allah. Masya Allah. Teman-teman yang solih dan solihah, semoga kisah Nabi Soleh ini menjadikan pelajaran bagi kita. Terima kasih teman-teman yang solih dan solihah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.